Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Ibu Diva dan teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berkaitan dengan inventory management atau manajemen persediaan. Kelompok kami beranggotakan 7 orang dengan anggota yang pertama Agus Milianio Putra, NIM 19198, kemudian ada Herald Eriksan Widianto, NIM 21001, ada Veronica Angelita Siliwu, NIM 21007, kemudian ada saya sendiri Maria Anggriani Jahamu, NIM 21014, lalu ada Trimei Angela, NIM 21016, lalu ada Teresia Tutolajar, NIM 21023, dan Sisilia Tera Mariska, NIM 21035. Yang pertama, kita perlu mengetahui mengapa kita mempelajari persediaan. Apa sih pentingnya persediaan? Ternyata, persediaan memiliki peranan yang penting karena dia menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing terhadap permintaan konsumen. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Yang berikutnya adalah fungsi-fungsi persediaan. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah yang pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. Dan yang terakhir, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Kemudian terdapat jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan ditujuankan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari persediaan tersebut. Perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah yang telah dibeli tetapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan atau menyaring pemasok dari proses produksi. Meskipun demikian, pendekatan yang lebih disukai adalah menghapus variabilitas pemasok dalam kualitas, jumlah atau waktu pengiriman sehingga tidak diperlukan pemisahan. Lalu yang kedua, persediaan barang dalam proses. Ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Lalu yang keempat, persediaan MRO atau perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan atau operasi. Adalah persediaan yang disediakan untuk perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. Lalu yang keempat, persediaan barang jadi. Adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Barang jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena permintaan pelanggan pada masa mendatang tidak diketahui. Selanjutnya terdapat 2 permasalahan dasar manajemen persediaan. Nah, yang pertama ini berapakah yang harus dipesan? Yang kedua, kapan pemesanan dilakukan? Nah, 2 permasalahan inilah yang sering terjadi pada manajemen persediaan. Analisis ABC. Analisis ABC yaitu tentang membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan dari prinsip Pareto yang ditemukan oleh Vilfredo Pareto, yaitu seorang ahli ekonomi Italia pada abad ke-19. Prinsip ini sendiri mengemukakan ada beberapa hal yang sangat penting dan banyak hal sepele. Dalam prinsip ini berisi mengenai kebijakan persediaan yang memfokuskan persediaan pada bagian-bagian persediaan yang penting namun sedikit dan bukan pada persediaan yang banyak
namun sepele. Ini terjadi karena tidak realistis untuk memantau barang-barang yang murah dengan intensitas yang sama dengan barang-barang yang sangat mahal. Pada slide ini ditampilkan diagram analisis ABC. Untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis ABC, kita mengukur permintaan tahunan dari setiap barang, lalu dikalikan biaya per unit. Dalam diagram, barang-barang kelas A adalah barang-barang volume yang menggunakan uang tahunan yang lebih tinggi. Meskipun barang-barang ini mungkin mewakili sekitar 15% dari total barang persediaan, tapi mewakili 70 hingga 80% dari total penggunaan uang. Sedangkan barang-barang kelas B adalah barang-barang persediaan dengan volume uang tahunan yang sedang. Barang-barang ini mewakili sekitar 30% dari barang-barang persediaan, serta 15 hingga 25% dari nilai totalnya. Lalu untuk yang terakhir, barang-barang kelas C, yaitu dengan volume yang sangat kecil, namun mewakili sekitar 55% dari total persediaan. Untuk lebih memahami mengenai materi analisis ABC, di sini terdapat bagan soal yang berisi analisis ABC mengelompokkan barang-barang berdasarkan pada volume tahunan dalam uang. Halaman berikut akan menunjukkan barang yang diidentifikasi dengan angka persediaan, permintaan tahunan, dan biaya per unit. Baik, di sini ada kolom 1 hingga 7, yang masing-masing kolomnya itu berisi angka persediaan barang, persentase jumlah persediaan barang, volume tahunan per unit, biaya per unit, volume tahunan dalam nilai uang, persentase volume tahunan dalam nilai uang, dan untuk kolom terakhir itu berisi mengenai kelas. Untuk mengetahui volume tahunan dalam nilai uang, kita memerlukan kolom 3 dan 4 untuk mengalihkan antara kolom tersebut, yaitu volume tahunan dan biaya per unit. Sebagai contoh, kita ambil baris 1, yaitu yang berisi 1000 dan 590. Kita mengalihkan antara volume tahunan per unit yang berisi 1000 dan biaya per unit 590, yang menghasilkan volume tahunan dalam nilai uang sebesar 590.000. Untuk mengetahui persentase volume tahunan dalam nilai uang, sebagai contoh kita ambil baris 1 juga, yaitu 590.000 dalam persentase 232,057, yang menghasilkan persentase sebesar 38,8%. Lalu dalam kelas A menghasilkan 72%, yang dihasilkan dari persentase volume tahunan dalam nilai uang sebesar 38,8% ditambah 33,2%. Dalam tabel ini bertujuan pengelompokan ke dalam kategori-kategori A, B, dan C untuk mencoba memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Terdapat kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada analisa ABC mencakup hal-hal di bawah ini. Untuk yang pertama, membeli sumber daya yang ditujukan pada pengembangan pemasok harus jauh lebih tinggi untuk barang-barang A dibandingkan dengan barang-barang C. Lalu untuk poin kedua, barang-barang A yang berlawanan dengan barang-barang B dan C harus memiliki pengendalian persediaan fisik yang lebih ketat. Tentu barang-barang tersebut mungkin ditempatkan di bagian yang lebih aman dan keakuratan catatan persediaannya untuk barang-barang A harus lebih sering diverifikasi. Lalu untuk yang terakhir, meramalkan barang-barang A memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan barang-barang lainnya.
keakuratan catatan persediaan. Merupakan prasyarat bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan pada akhirnya penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan melalui dua sistem. Untuk yang pertama sistem periodik. Untuk sistem periodik berciri pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan dan pengendalian antara tinjauan dan perlunya membawa persediaan tambahan masih dinilai kurang. Lalu untuk sistem yang kedua yaitu sistem perpetual. Yang pertama, menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Lalu, persediaan biasanya dicatat di Departemen Penerimaan dalam beberapa cara. Biasanya cara tersebut yaitu melalui membaca kode batang dan pengeluaran persediaan dicatat saat barang meninggalkan ruang penyimpanan atau di perusahaan retail, di kasir saat melakukan transaksi penjualan. Sistem dua tempat sampah. Sistem ini merupakan variasi dari sistem periodik yang berisi tentang wadah satu untuk memenuhi permintaan sepanjang waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan lainnya. Wadah dua untuk menempatkan pesanan ketika wadah pertama kosong. Perhitungan siklus. Meskipun suatu organisasi mungkin melakukan berbagai usaha untuk mencatat persediaannya secara akurat, catatan tersebut harus tetap selalu diperiksa melalui audit berkelanjutan. Perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan yang dilakukan melalui analisa PC, yaitu dengan prosedur perhitungan siklus, barang dihitung, catatan diperiksa, dan ketidakakuratan didokumentasikan secara periodik yang kemudian memastikan integritas sistem persediaan dan mencari penyebab ketidakakuratan yang nantinya akan diambil tindakan perbaikan yang tepat. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan siklus, di sini sudah terdapat contoh soal. Setelah merekrut Matt Clark, seorang mahasiswa MO yang cerdas selama musim panas, perusahaan menentukan bahwa mereka memiliki 500 barang A, 1.750 barang B, dan 2.750 barang C. Kebijakan perusahaan adalah menghitung semua barang A setiap bulan, dalam kurung setiap 20 hari kerja, semua barang B setiap 3 bulan, dalam kurung setiap 60 hari kerja, dan semua barang C setiap 6 bulan, dalam kurung setiap 120 hari kerja. Kemudian perusahaan mengalokasikan beberapa barang untuk dihitung setiap hari. Untuk menjawab soal sebelumnya, di sini sudah terdapat tabel yang berisi tentang kelas barang, kuantitas, kebijakan perhitungan siklus, jumlah barang yang dihitung per hari. Untuk menentukan jumlah barang yang dihitung per hari, kita memasukkan angka kuantitas dan kebijakan perhitungan siklus yang sebelumnya sudah kita masukkan dalam tabel. Untuk memulai, kelas barang A memiliki kuantitas sebesar 500, kebijakan perhitungan siklus yaitu setiap bulan dalam kurun 20 hari kerja. Lalu kita masukkan 500 dibagi dengan kebijakan perhitungan siklus yang berangka 20. Lalu 500 dibagi 20 menghasilkan 25 per hari. Lalu untuk poin B, kita masukkan juga sama, yaitu 1.750 dibagi 60 yang menghasilkan 29 per hari. Lalu untuk yang C, memasukkan angka 2.750 dibagi 120 yang menghasilkan 23 per hari. Lalu angka-angka tersebut
ditotal dan menghasilkan angka sebesar 77 per hari. Yang artinya 77 barang dihitung setiap harinya. Manfaat dari perhitungan siklus. Untuk yang pertama yaitu menghindari penutupan dan penggantian produksi yang sangat diperlukan untuk inventaris fisik tahunan. Lalu kedua, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Yang ketiga, audit keakuratan persediaan yang dilakukan oleh karyawan yang terlatih. 4. Memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan tindakan penanggulangan yang dapat diambil. Lalu untuk yang terakhir, menjaga keakuratan catatan persediaan. Pengendalian persediaan jasa. Persediaan ekstensif yang disimpan dalam bisnis grosir dan retail membuat manajemen persediaan menjadi sangat penting. Contohnya dalam bisnis jasa makanan, pengendalian persediaan seringkali membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Selain itu, persediaan yang berada dalam perjalanan atau tidak digunakan dalam gudang sama saja nilai yang hilang. Dalam bisnis retail, persediaan tidak tercatat pada kwitansi saat terjadi penjualan yang dikenal dengan penyusutan. Ini muncul dari kerusakan dan pencurian atau administrasi yang ceroboh. Pencurian tersebut juga disebut dengan penyerobotan. Kerugian persediaan bisnis retail sebesar 1% dari penjualan dapat dianggap baik dengan mempertimbangkan bahwa kerugian di banyak toko melebihi 3%. Karena dampaknya pada profitabilitas besar, keakuratan dan pengendalian persediaan sangat penting. Berikut ini teknik-teknik yang digunakan untuk bisnis retail. Yang pertama, seleksi, pelatihan, dan pendisiplinan yang baik. Kedua, pengendalian ketat dari pengiriman yang masuk. Ketiga, pengendalian efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas. Model-model persediaan. Sekarang, kita melihat berbagai model persediaan dan biaya yang terkait dengan persediaan. Yang pertama, model persediaan permintaan independen versus permintaan dependen. Permintaan independen yang tidak dipengaruhi oleh operasi perusahaan, tetapi dipengaruhi oleh pasar. Sedangkan permintaan dependen itu permintaan yang terkait dengan permintaan item lain. Jadi model-model pengendalian persediaan berasumsi bahwa permintaan untuk barang independen atau dependen pada permintaan barang lainnya. Contohnya, permintaan untuk lemari es independen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Namun demikian, permintaan komponen dari alat untuk memanggang roti independen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Selanjutnya, biaya penyimpanan, pemesanan, dan pemasangan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan penyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang atau biaya terkait dengan penyimpanan seperti asuransi, karyawan tambahan, serta pembayaran bunga. Nah, di tabel ini menunjukkan jenis-jenis biaya yang harus dievaluasi untuk menentukan besarnya biaya penyimpanan. Banyak perusahaan yang tidak berhasil menyertakan semua biaya penyimpanan persediaan. Konsekuensinya, biaya penyimpanan persediaan seringkali ditetapkan kurang dari yang sebenarnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada kategori seperti biaya perumahan, itu dengan nilai persediaannya 6%, biaya penanganan bahan mentah dengan nilai persediaannya 3%, biaya tenaga kerja 3%, biaya investasi 11%, penyerobotan sisa dan barang usang 3%. Dan jadi total persediaannya 26%. Selanjutnya biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini mencakup biaya dari persediaan seperti formulir, pemrosesan pesanan, pembelian, dukungan, administrasi, dan seterusnya. Ketika pesanan sedang diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi merupakan bagian dari apa yang disebut dengan biaya pemasangan. Jadi, nanti dari biaya pemesanan ini akan berhubungan juga dengan biaya pemasangan. Dan berarti nanti selanjutnya biaya ini akan berlanjut ke biaya pemasangan. Nah, yang selanjutnya ini biaya pemasangan. Nah, biaya pemasangan ini yang merupakan biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Ya, jadi melibatkan waktu dan tenaga kerja untuk mengganti peralatan. Nah, manajemen operasi biasanya menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya pemasangan serta menggunakan prosedur yang efisien seperti pemesanan dan pembayaran elektronik. Nah, di sini juga dalam lingkungan manufaktur biasanya biaya pemasangan sangatlah berkaitan dengan waktu pemasangan. Nah,
Kalau dulu kan mesin atau proses yang digunakan itu yang secara tradisional akan memakan waktu berjam-jam untuk dipasang. Sedangkan kalau sekarang itu lebih canggih, alat-alat juga semakin maju, itu jadi mengurangi waktu pemasangannya. Sehingga dengan mengurangi waktu pemasangan ini adalah cara terbaik untuk mengurangi investasi persediaan dan meningkatkan produktivitas tersebut. Model-model persediaan untuk permintaan independen. Di bagian ini memperkenalkan 3 model persediaan yang dapat menjawab 2 pertanyaan penting. Kapan harus memesan dan berapa pesanan yang harus dipesan. Nah, berikut ini model-model permintaan independen. Nah, yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomis dasar. Yang kedua, model kuantitas pesanan produksi. Dan yang ketiga, model diskon kuantitas. Selanjutnya, model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ dasar. Salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan, teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. Yang keempat, tidak ada diskon kuantitas. Yang kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan, atau biaya pemasangan atau pemesanan. Dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu, atau biaya penyimpan, atau biaya untuk pembawa persediaan. Biaya-biaya ini telah dibahas pada bagian sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, kehabisan atau kekurangan. Persediaan ini dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan ini dilakukan pada waktu yang tepat. Dengan asumsi-asumsi ini, grafik penggunaan persediaan dalam waktu tertentu memiliki bentuk gigi gergaji. Seperti gambar grafik di layar, Q menyatakan jumlah yang dipesan. Jika jumlah ini adalah 500 baju, sejumlah baju ini tiba pada suatu waktu atau ketika pesanan diterima. Jadi, tingkat persediaan melompat dari 0 ke 500 baju dalam waktu sesaat. Secara umum, tingkat persediaan naik dari 0 ke Q unit ketika suatu pesanan tiba. Selanjutnya, meminimalkan biaya. Model persediaan umumnya bertujuan untuk meminimalkan total biaya. Dengan asumsi yang baru dijelaskan sebelumnya, biaya yang paling signifikan adalah biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan atau membawa persediaan. Dengan biaya lain seperti biaya persediaan itu sendiri bersifat konstan. Jadi jika kita meminimalkan jumlah biaya pemasangan dan penyimpanan, kita juga dapat meminimalkan total biaya. Untuk membantu kita membayangkan hal ini, pada gambar di layar kita membuat grafik total biaya sebagai fungsi dari kuantitas pesanan atau Q. Ukuran pesanan optimal adalah Q bintang, yakni jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan. Jumlah pemesanan per tahunnya akan menurun. Jadi seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan, biaya pemasangan atau pemesanan per tahunnya akan menurun seperti di gambar A. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kuantitas pesanan, biaya penyimpanan akan meningkat karena jumlah rata-rata persediaan yang diurus lebih banyak, seperti di gambar B. Seperti yang kita lihat bahwa gambar C, penghematan biaya penyimpanan atau pemasangan akan mengurangi kurva biaya total. Penghematan dalam kurva biaya pemasangan juga dapat mengurangi kuantitas pesanan optimal atau ukuran bidang. Selain itu, ukuran bidang yang semakin kecil berdampak positif terhadap kualitas dan fleksibilitas produksi. Seperti di Toshiba, perusahaan konglomerat Jepang yang bernilai $77 miliar, karyawan dapat membuat paling sedikit 10 komputer Jingjing sebelum mengganti model. Fleksibilitas ukuran bidang inilah yang memungkinkan Toshiba bergerak maju ke arah sistem kustomisasi massal atau membuat berdasarkan pada pesanan. Kemampuan inilah penting dalam suatu industri yang memiliki siklus hidup produk dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Kita menggunakan fakta ini untuk mengembangkan persamaan-persamaan yang menyelesaikan Q bintang secara langsung. Berikut langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya pemasangan atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya penyimpanan. Yang ketiga, menentukan biaya pemasangan atau pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Dan yang keempat, menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal. Dengan variabel-variabel berikut, kita dapat menentukan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan sehingga didapatkan nilai Q bintang. Q adalah jumlah unit per pesanan, Q bintang adalah jumlah optimal unit per pesanan atau EOQ, D adalah permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan, S adalah biaya pemasangan dan pemesanan untuk setiap pesanan, H adalah biaya penyimpanan atau membawa persediaan per unit per tahun. Contoh soal 3. Menemukan ukuran pesanan optimal di Sharp-Ins. Sharp-Ins, perusahaan yang memasarkan jarum suntik bebas sakit ke berbagai rumah sakit, ingin mengurangi biaya persediaan dengan menentukan jumlah jarum suntik per pesanan yang optimal. Pendekatannya adalah permintaan tahunannya adalah 1.000 unit, biaya pemasangannya atau pemesanannya adalah $10 per pesanan, dan biaya penyimpanan per unitnya adalah $0,50. Solusinya adalah, dengan menggunakan angka-angka itu, kita bisa menghitung jumlah optimal unit per pesanan. Q bintang sama dengan akar 2ds per H. Q bintang sama dengan akar 2 dikali 1000 dikali 10 per 0,50, hasilnya adalah akar 40.000, yaitu 200 unit. Wawasannya adalah sekarang, Sharp-In mengetahui banyaknya jarum yang harus dipesan per pesanan. Perusahaan juga memiliki dasar guna menentukan biaya pemesanan dan penyimpanan untuk barang ini. Begitu pula jumlah pesanan yang akan diproses oleh Departemen Penerima dan Persediaan. Latihan pembelajarannya, jika D meningkat menjadi 1.200 unit, berapa Q bintang yang baru? Yaitu Q bintang sama dengan 219 unit. Dengan cara perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh soal 4. Menghitung jumlah pesanan dan waktu antara pesanan di Sharp-Ins. Sharp-Ins pada contoh yang ketiga memiliki 250 hari kerja dalam setahun dan ingin menentukan jumlah pesanan dan waktu antara pesanan yang diharapkan. Pendekatannya dengan menggunakan persamaan 12 dikurang 2 dan 12 dikurangi 3, Sharp memasukkan data yang diberikan pada contoh yang ketiga. Solusinya, N atau jumlah pesanan sama dengan permintaan dibagi kuantitas pesanan, yaitu 1000 dibagi 200 hasilnya 5 pesanan per tahunnya. Lalu, T atau waktu antara pesanan yang diharapkan sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi jumlah pesanan yang diharapkan, yaitu 250 hari kerja per tahun dibagi 5 pesanan. Hasilnya 50 hari antara pesanan. Pemahamannya, sekarang perusahaan tidak dapat mengetahui banyaknya jarum yang harus dipesan per pesanan. Tetapi juga waktu antara pesanan adalah 50 hari dan ada 50 pemesanan per tahunnya. Selanjutnya, titik pemesanan ulang. Model-model persediaan sederhana berasumsi bahwa pesanan diterima saat itu juga. Dengan kata lain, model-model ini mengasumsikan dua asumsi. Yang pertama, perusahaan akan menempatkan pesanan ketika tingkat persediaan untuk barang tertentu mencapai 0. Kedua, perusahaan akan menerima barang yang dipesan secara langsung. Waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pesanan disebut waktu tunggal, atau lead time, atau waktu pengantaran. Keputusan kapan harus memesan biasanya dinyatakan dengan menggunakan titik pemesanan ulang, atau reorder point ROP, yaitu tingkat persediaan di mana ketika persediaan telah mencapai tingkat itu, pesanan harus dilakukan. Rumus ROP. ROP sama dengan permintaan per hari dikali waktu tunggu untuk pesanan baru dalam hari, sama dengan D kali L.
Persamaan ROP ini berasumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu itu sendiri adalah konstan. Persediaan tambahan, yang seringkali disebut juga persediaan pengaman atau safety stock SS, haruslah ditambahkan. Titik pemesanan ulang dengan persediaan pengaman kemudian menjadi ROP sama dengan permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman permintaan per hari. D dihitung dengan membagi permintaan tahunan. D dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Rumusnya, D sama dengan D besar dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, di sini ada contoh gambar 12.5, di mana gambar ini merupakan hasil gambar dari titik pemesanan ulang atau disebut ROP. Bisa dilihat sendiri untuk gambar-gambarnya. Selanjutnya ada contoh soal nomor 7. Menghitung ROP untuk IPOD dengan dan tanpa persediaan pengaman. Sebuah toko Apple memiliki permintaan D 8.000 IPOD per tahun. Perusahaan itu beroperasi selama 250 hari kerja dalam setahun. Rata-ratanya, pengiriman suatu pesanan memerlukan waktu 3 hari kerja. Tetapi setelah diketahui, memerlukan waktu selama 4 hari. Toko itu ingin menghitung titik pemesanan ulang tanpa persediaan pengaman dan dengan persediaan pengaman. Pendekatan. Pertama, hitung permintaan harian, kemudian gunakan persamaan untuk ROP, kemudian hitung ROP dengan persediaan pengaman. Solusinya, di sini udah ada rumusnya, rumus sebelumnya yang ada di slide berikutnya, jadi kita bisa masukin D sama dengan D dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun, sama dengan 8.000 dibagi 250 yang menghasilkan 32 unit. ROP sama dengan titik pemesan ulang sama dengan D dikali L sama dengan 32 unit per hari dikali 3 hari yang menghasilkan 96 unit. ROP dengan persediaan pengaman menambah permintaan 1 hari dalam kurung 32 unit ke ROP atau untuk 128 unit. Wawasannya, saat persediaan IPOD turun sampai 96 unit, pemesanan harus dilakukan jika persediaan pengaman mengalami kemungkinan keterlambatan pengirim 1 hari. ROP adalah 128, sama dengan 96 ditambah 32. Selanjutnya, model kuantitas pesanan produksi. Model ini dapat digunakan dalam 2 situasi. Yang pertama, saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama suatu waktu setelah pesanan ditempatkan. Yang kedua, saat unit-unit dihasilkan dan dijual secara serempak. Model kuantitas persediaan produksi atau productivity order quantity model. Model ini berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku. Dengan menggunakan simbol-simbol di bawah ini, kita dapat menentukan pernyataan untuk biaya penyimpanan persediaan tahunan untuk model kuantitas pesanan produksi. Ada beberapa simbol yang dapat kita sebutkan. Yang pertama, Q yaitu jumlah unit per pesanan. Kedua, H biaya penyimpanan per unit per tahun. Terus kemudian yang ketiga, P tingkat produksi harian. Kemudian D tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaan. T lamanya produksi beroperasi dalam hari. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan tahunan sama dengan rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua,
Rata-rata tingkat persediaan sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Kemudian 3. Tingkat persediaan maksimum sama dengan total produksi selama produksi berlangsung dikurang total penggunaan selama produksi berlangsung sama dengan PT dikurang DT. Namun demikian, Q sama dengan jumlah yang diproduksi sama dengan PT, sehingga T sama dengan Q bagi P. Tingkat persediaan maksimum sama dengan P dikali Q bagi P dikurang D dikali Q bagi P sama dengan Q dikurang D bagi P dikali Q sama dengan Q 1 dikurang D dibagi P. Yang keempat, biaya penyimpanan persediaan tahunan atau lebih sederhana biaya penyimpanan sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2 dikali H sama dengan Q bagi 2 dikali 1 dikurang D bagi P kali H. Dengan menggunakan pernyataan tersebut untuk biaya penyimpanan dan pernyataan untuk biaya pemasangan yang dikembangkan dalam model EOQ dasar, kita menyelesaikan jumlah optimal dari potongan perpesanan dengan membuat persamaan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan. Seperti biaya pemasangan sama dengan D bagi Q dikali S. Untuk biaya penyimpanan sama dengan setengah HQ dalam kurung 1 dikurang D bagi P. Nah, untuk gambar di samping bisa dilihat itu adalah biaya pemesanan dibuat sama dengan biaya penyimpanan untuk mendapat Q bintang F, yaitu D bagi Q kali S sama dengan setengah HQ dalam kurung 1 dikurang D bagi P. Kemudian Q pangkat 2 sama dengan 2DS dibagi H 1 dikurang D bagi P. Kemudian 3. Selanjutnya Q bintang F sama dengan akar kuadrat 2DS dibagi H 1 min D bagi P. Selanjutnya ada contoh 8 tentang model kuantitas pesanan produksi. Nathan Manufacturing INC membuat dan menjual penutup poros roda khusus untuk pasar purna jual mobil eceran. Peramalan Nathan untuk penutup poros roda adalah 1000 unit per tahun depan dengan rata-rata permintaan harian 4 unit. Namun demikian, proses produksinya paling efisien pada 8 unit per hari. Jadi perusahaan tersebut menghasilkan 8 unit per hari, tetapi hanya menggunakan 4 unit per hari. Perusahaan ingin mengetahui jumlah optimal unit per pesanan dengan catatan pabrik tersebut akan menjadwalkan produksi penutup poros roda hanya seperlunya 250 hari per tahun toko beroperasi. Pendekatan kumpulkan data biaya dan gunakan persamaan 12 kurang 7, yaitu permintaan tahunan sama dengan D sama dengan 1000 unit biaya pemasangan, S sama dengan $10 biaya penyimpanan, sama dengan H $0,50 per unit per tahun. Tingkat produksi harian P sama dengan 8 unit per hari. Tingkat permintaan harian D sama dengan 4 unit per hari. Solusinya kita dapat dilihat dari rumus-rumus yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita masukkan sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu Q bintang F sama dengan akar kuadrat 2DS bagi H 1 dikurang D bagi P. Q bintang F 2002 dikali 1000 dikali 10 dibagi 0,50 1 dikurang 4 bagi 8 yang hasilnya 20.000 dibagi 0,5 dikali 1 bagi 2 hasilnya 80.000.
sama dengan 282,8 penutup poros roda atau 283 penutup poros roda yang ada selama toko beroperasi. Wawasannya, perbedaan antara model kuantitas pesanan produksi dengan model IOQ dasar ialah biaya penyimpanan tahunan yang dikurangi dalam model kuantitas pesanan produksi. Anda mungkin ingin membandingkan jawaban ini dengan jawaban pada contoh 3 yang memiliki nilai-nilai D, S, dan H yang sama dengan menghilangkan asumsi penerimaan secara langsung di mana P sama dengan 8 dan D sama dengan 4 mengakibatkan peningkatan Ki bintang dari 200 unit pada contoh 3 menjadi 283 unit pada contoh 8. Peningkatan Ki bintang ini terjadi karena biaya penyimpanan turun dari 0,50 ke 0,50 dikali 1 dikurang D bagi P, membuat kuantitas pesanan yang besar menjadi optimal. Perhatikan juga bahwa seperti rumus di bawah, D sama dengan 4 sama dengan D dibagi jumlah hari pabrik beroperasi sama dengan 1000 dibagi 250. Kita juga dapat menghitung Ki bintang F ketika data tahunan telah tersedia. Ketika data tahunan digunakan, kita dapat menyatakan Ki bintang F sebagai Ki bintang F sama dengan akar kuadrat 2DS dibagi H dikali 1 min tingkat permintaan tahunan dibagi tingkat produksi tahunan. Model diskon kuantitas merupakan potongan harga untuk sebuah barang jika dibeli dengan jumlah yang besar. Hasil pertukaran utama ketika mempertimbangkan diskon kuantitas adalah antara biaya produk yang menurun atau biaya penyimpanan yang meningkat. Untuk itu, ketika kita menyertakan biaya produk, persamaan total biaya persediaan tahunan dihitung sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya pemesanan atau pemasangan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produk atau TC sama dengan D plus Ki S ditambah Ki per 2H ditambah PD, di mana Ki sama dengan kuantitas yang dipesan, D sama dengan permintaan tahunan di unit dalam unit, S sama dengan biaya pemesanan atau pemasangan pesanan, P sama dengan harga per unit, dan H sama dengan biaya penyimpangan per unit per tahun. Selanjutnya contoh soal dari model diskon kuantitas. Jadi World Discount Store penyimpan main mobil balap. Akhir-akhir ini toko ini memberikan daftar diskon kuantitas untuk mobil-mobilan ini. Daftar kuantitas ini ditunjukkan pada tabel 12.2 di sebelah, bisa kita lihat. Jadi harga normal untuk mainan mobil balap adalah $5 untuk pemesanan antara 1000 unit sampai 1009,9 unit itu biaya per unitnya menjadi $4,80. Untuk pemesanan lebih dari 2000 unit biaya per unitnya itu dengan harganya itu $4,75. Lebih lanjut, biaya pemesanan adalah $49 per pesanan. Permintaan tahunannya adalah 5.000 mobil balap serta ongkos untuk membawa persediaan sebagai persen dari biaya I adalah 20% atau 0,2. Berapa kuantitas pesanan yang akan meminimalkan total biaya pendapat persediaan. Nah, di sini kita bisa ketahui untuk D-nya atau permintaannya itu ada 5.000. Untuk S-nya atau biaya pemesanan tuh $49, B-nya harganya itu yang Q1 itu 5, Q2 itu 4,80, Q3 4,75. Selanjutnya kita akan memulai pada tahap pertama. Di sini kita akan menghitung Ki bintang. Nah, untuk setiap diskon pada tabel 12.2, hal ini dilakukan sebagai berikut. Nah, Ki bintang 1 itu jadi kita akan menggunakan rumus akar 2 DS per H. Jadi 2 kali 5.000 dikali 49 per 0,2 dikali 5 sama dengan itu 700 mobil per pesanan. Ki bintang 2 itu sama, kita masih menggunakan rumusnya itu 2 kali 5.000 kali 49 per 0,2 kali 4,80 menghasilkan 714 mobil per pesanan. Ki bintang 3 itu akar 2,2 dikali 5.000 kali 49 per 0,2 dikali 4.754,75 menghasilkan 718 mobil per pesanan. Nah, selanjutnya di tahap kedua ini kita akan menyesuaikan ke atas nilai-nilai Ki bintangnya yang berada di bawah. Nah, seperti kalau Ki bintang 1 itu udah sesuai karena sesuai
Ini bisa dipesan karena masih dalam range alternatif di seperti di tabel 12.2 ini kan 0 sampai 999. Jadi untuk 700 ini masih bisa dipesan. Nah, kalau 0 Ki bintang 2 ini di sini kan kita menghasilkan tadi 714, tapi kan berarti nggak sesuai sama range yang ada udah ditentukan. Di sini kan harusnya dipesannya itu 1000 sampai 1999. Harusnya seperti itu, tapi karena di sini kita tidak mencapai, jadi kita akan tetap menggunakan yang paling rendah yaitu 1000. Yang Ki bintang 3 ini kita akan kita kan menghasilkan tadi 718. Nah, tapi tetap sama seperti tadi juga, karena tidak sesuai dengan range yang sudah ditetapkan, harusnya kita memesannya itu 2000 dan 2000 ke atas. Tapi karena di sini cuma 718, jadi kita akan menggunakan 2000. Jadi di sini kita menyesuaikan untuk Ki-nya. Selanjutnya tahap ketiga kita akan menggunakan persamaan TC atau total cost untuk masing-masing. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita menggunakan rumus D per Q S ditambah Q per 2H ditambah P kali D. Nah, di sini untuk yang total cost pertama itu kan tadi total cost pertama kita untuk dengan harga $5 Jadi 5.000 per 700 dikali 49 ditambah 700 per 2 kali 0,2 kali 5 ditambah 5 kali 5.000. Itu menghasilkan itu 350 tambah 350 tambah 25.000. Jadi untuk total cost pertama itu menghasilkan $25.700. Selanjutnya total cost keduanya itu sama menggunakan rumusnya, tapi harganya di sini kan berbeda. Di sini harga untuk total cost kedua ini 4,80. Jadi di sini 5.000 per 1.000 dikali 49 ditambah 1.000 per 2 kali 0,2 kali 4,80 ditambah 4,80 kali 5.000. Jadi 245 ditambah 480 ditambah 24.000 menghasilkan untuk TC total cost kedua ini $24.725. Nah, selanjutnya untuk total cost ketiganya dengan harga $4,75 itu sama tetap menggunakan rumusnya itu 5.000 per 2.000 kali 49 ditambah 2.000 per 2 dikali 0,2 dikali 4,75 ditambah 4,75 kali 5.000. Itu sama dengan 122,5 ditambah 950 ditambah 23 750.000 menghasilkan untuk total cost ketiga $24.822,5. Nah, hasil semua ini bisa kita lihat itu bisa di dalam tabel 12.3. Nah, ini sudah dimasukkan ya sesuai sama kategorinya untuk sesuai harga per unit, kuantitas, biaya produk, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total. Nah, semua ini didapatkan dari hasil perhitungan total cost tadi. Nah, selanjutnya tahap keempat merupakan di sini memilih kuantitas pesanan yang paling rendah. Nah, seperti bisa kita lihat yang paling rendah itu di total cost yang kedua, yaitu $24.725. Di sini kita mengetahui kuantitas pesanan 1.000 mainan mobil balap akan meminimalkan total biaya. Namun demikian kita semua di sini melihat bahwa total biaya untuk mencapai 2.000 mainan mobil balap hanya sedikit lebih besar dari total biaya untuk memesan 1.000 mainan mobil balap. Jadi contohnya jika biaya diskon ketiga diturunkan menjadi $4,65, maka kuantitas ini mungkin akan meminimalkan total biaya persediaan yang ada. Model-model probabilistik dan persediaan pengaman. Model-model probabilistik adalah penyesuaian di dunia nyata karena permintaan dan waktu tunggu tidak selalu diketahui dan bersifat konstan. Nah, rumusnya di sini adalah ROP sama dengan D kali L plus SS. Atau biaya kehabisan persediaan tahunan sama dengan jumlah kekurangan unitnya untuk setiap tingkat permintaan dikali probabilitas tingkat permintaan tersebut dikali biaya kehabisan persediaan per unit dikali jumlah pesanan per tahun. Contoh soal 1 menentukan persediaan pengaman dengan permintaan probabilistik dan waktu tunggu konstan. David Rivera Optical menentukan titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50 unit. Biaya penyimpanan per bingkai per tahun $5 dan biaya kehabisan persediaan 540 per bingkai. Toko mengalami distribusi probabilitas ini untuk permintaan persediaan selama waktu tunggu. Jumlah pemesanan optimal per tahun adalah 6. Nah, di sini tertera jumlah unitnya 30, probabilitasnya 0,2, jumlah unit 40, probabilitasnya 0,2, ROP-nya 50, probabilitasnya 0,3, 60 unit 0,2, 70 unit 1. ROP-nya sama dengan 50 unit, stock out cost-nya $40, orders per year-nya 6, carrying cost-nya $5 per frame,
Nah, biaya penyimpanan tahunan, biaya penyimpanan per unit ditambah ROP. Nah, contoh yang diambil di sini tuh 20. Biaya kosongnya persediaan sesuai dengan ROP yang ditentukan. Kekurangan 10 bingkai akan terjadi jika permintaan sebanyak 60 dan kekurangan 20 bingkai terjadi jika permintaan 70. Di situ sudah tertera persediaan pengamannya 20, biaya tambahan 20 dikali $5 sama dengan $100. Biaya persediaannya $0, total biayanya $100. Persediaan pengamannya 10, biaya penyimpanan tambahannya 10 dikali $5 sama dengan $50. Biaya persediaannya 10 dikali 0,1 dikali $40 dikali 6. Jadi hasilnya $290. Nah, persediaan pengamannya 0, biaya penyimpanannya 0. Biaya kehabisan persediaan 10 dikali 0,2 dikali $40 dikali 6 ditambah 20 dikali 0,1 dikali $40 dikali 6 sama dengan $960. Contoh selanjutnya, persediaan pengaman dengan permintaan probabilistik. Memphis Regional Hospital menyediakan suatu kotak resusitasi atau kode biru yang memiliki permintaan telah terdistribusi normal selama periode pemesanan ulang. Permintaan atau rata-ratanya selama periode pemesanan ulang adalah 350 kotak dan standar deviasinya adalah 10 kotak. Pengelola rumah sakit ingin mengikuti kebijakan yang menghasilkan kehabisan persediaan hanya 596 sepanjang waktu. Yang ditanya, A. Berapakah nilai Z yang tepat? B. Berapakah persediaan pengaman yang harus dijaga perusahaan? C. Berapakah titik pemesanan ulang yang harus digunakan? Diketahui rata-rata permintaan 350 kotak, standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu 10 kotak, Z jumlah standar deviasi normal. Nah, di sini ada semacam sketsa untuk menggambarkan diketahuinya tersebut. Solusi di sini, yang pertama kita menggunakan kurva normal standar untuk mendapatkan nilai Z pada luas di bawah kurva normal yaitu 0,95 atau 1 sampai 0,05. Nilai Z adalah 1,65 standar deviasi dari rata-ratanya. Nah, yang kedua, dengan menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan persediaan pengaman, kita mendapatkan persediaan pengaman yaitu 1,65 dikali 10, jadi hasilnya 16,5 kotak. Nah, yang terakhir, titik pemesanan ulang adalah ROP dikurang permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman, yaitu 350 kotak ditambah 16,5 kotak. Persediaan pengamannya sama dengan 366,5 atau 367 kotak. Model-model probabilistik. Persamaan 12-13 dan 12-14 berasumsi bahwa estimasi permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu dan standar deviasinya telah diketahui. Jika data waktu tunggu tidak diketahui, rumus-rumus tersebut tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, ada 3 model lain yang dapat digunakan. Kita perlu menentukan model mana yang digunakan untuk 3 situasi. Yang pertama, permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. Yang kedua, waktu tunggunya bervariasi dan permintaannya konstan. Yang ketiga, permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Ketiga model tersebut berasumsi bahwa permintaan dan waktu tunggu adalah variabel-variabel yang independen. Perhatikan bahwa contoh kita menggunakan hari, tetapi kita juga dapat menggunakan minggu. Mari kita menelaah ketiga situasi ini secara terpisah karena diperlukan rumus yang berbeda-berbeda untuk masing-masing ROP. Permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. Lihat contoh 12. Ketikanya permintaannya bervariasi, maka ROP sama dengan buka kurung rata-rata permintaan harian kali waktu tunggu dalam hari, kurung tambah Z0 HT, di mana 0 sama dengan standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu sama dengan nilai akar kuadrat dari waktu tunggu, dan OD standar deviasi dari permintaan per hari. Teori yang berkaitan dengan ROP untuk permintaan yang bervariasi dan waktu tunggu konstan,
Berikut saya akan memaparkan contoh soal yang berkaitan dengan permintaan yang bervariasi dan waktu tunggu konstan. Soalnya, rata-rata permintaan harian komputer jinjing Lenovo di toko Circuit Town adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Waktu tunggunya konstan yaitu 2 hari. Tentukan titik pemesanan ulang apabila pihak manajemen ingin tingkat pelayanannya mencapai 90%. Misalnya di sini resiko kehabisan persediaan hanya 10% di sepanjang waktu. Berapakah persediaan pengamannya? Kita bisa menggunakan persamaan yang telah dijelaskan untuk hal-hal yang diketahui sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata permintaan harian yakni 15 unit, lalu waktu tunggu dalam hari 2 hari, standar deviasi dari permintaan harian yakni 5, dan tingkat pelayanan 90%. Penyelesaiannya, dari tabel normal, kita menurunkan nilai Z untuk 90%, yaitu 1,28. Lalu, kita masuk ke dalam rumus. ROP sama dengan 15 unit kali 2 hari, ditambah Z sigma D, dikali akar waktu tunggu, sama dengan 30 ditambah 1,28 dikali 5 dikali akar 2. Sama dengan 30 ditambah 1,28 dikali 5 dikali 1,41 sama dengan 30 tambah 9,002 sama dengan 39,02 atau dibulatkan menjadi 39. Jadi persediaan pengamannya sekitar 9 komputer Lenovo. Maka dari sini kita mengetahui bahwa nilai Z bergantung pada tingkat resiko kehabisan persediaan manajer. Semakin kecil resikonya, maka semakin tinggi Z-nya. Jika manajer Circuiton ingin tingkat pelayanan 95%, maka ROP-nya bisa mencapai 41,63 atau 42. Kemudian kita masuk pada teori waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Ketika permintaan konstan dan hanya waktu tunggu yang bervariasi, maka ROP sama dengan permintaan harian kali rata-rata waktu tunggu dalam hari ditambah Z permintaan harian sigma LT, di mana sigma LT sama dengan standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari. Contoh 13, ROP untuk permintaan konstan dan waktu tunggu yang bervariasi. Toko Circuit Town pada contoh 12 menjual sekitar 10 kamera digital per hari. Kuantitas yang hampir konstan. Waktu tunggu untuk pengantaran kamera terdistribusi normal dengan rata-rata waktu 6 hari dan standar deviasi 1 hari. Tingkat pelayanannya ditentukan 98%. Hitunglah ROP. Pendekatan, gunakan persamaan 12-16 untuk rata-rata berikut. Permintaan harian 10, rata-rata waktu minggu 6 hari, standar deviasi dan waktu tunggu sama dengan 0, LT sama dengan 1 hari. Tingkat pelayanan 98%, jadi Z dalam pilihan 1 sama dengan 2,055. Solusi, dari persamaan kita mendapatkan ROP sama dengan 10 unit kali 6 hari tambah 2,00 buka kurung 10 unit tambah 1 kali 1 sama dengan 60 tambah 20,55 sama dengan 80,55. ROP-nya sekitar 81 kamera. Wawasan, perhatikan bagaimana tingkat pelayanan sangat tinggi yaitu 98% membuat ROP naik. Kemudian kita beralih kepada penjelasan terkait permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Ketika permintaan dan waktu tunggunya bervariasi, rumus untuk titik pemesanan ulang menjadi lebih rumit, di mana ROP sama dengan rata-rata permintaan harian, rata-rata waktu tunggu, ditambah dengan Z sigma LT, di mana sigma D sama dengan standar deviasi dari permintaan per hari, dan sigma LT sama dengan standar deviasi dari waktu tunggu dalam hari. Dan sigma DLT sama dengan akar rata-rata waktu tunggu kali sigma D pangkat 3 plus rata-rata permintaan harian pangkat 2 sigma LT pangkat 3. ROP untuk permintaan yang bervariasi dan waktu tunggu yang bervariasi. Barang paling populer di toko Circuit Town adalah baterai 9 volt isi 6 per pak.
sekitar 150 pak terjual per hari, mengikuti distribusi normal dan standar deviasi 16 pak. Baterai dipesan dari penyalur di luar negara bagian waktu tunggu distribusi normal dengan rata-rata 5 hari dan standar deviasi 1 hari. Untuk menjaga tingkat pelayanan 95%, berapa ROP yang tepat? Pendekatan, tentukan kuantitas yang harus dipesan ulang dengan menggunakan persamaan 12-17. Untuk rata-rata berikut, rata-rata permintaan harian 50 pak, standar deviasi dari permintaan sama dengan 0D sama dengan 16 pak, rata-rata waktu tunggu 5 hari, standar deviasi dari waktu tunggu 0 LT sama dengan 1 hari, tingkat pelayanan 95%, jadi Z sama dengan 1,65 dari lampiran 1. Solusi, dari persamaan kita menghitung ROP sama dengan 150 pak kali 5 hari tambah 1,65 0 LT, di mana 0 LT sama dengan 5 hari, akar dari 5 hari kali 16 kuadrat tambah 50 kuadrat kali 1 kuadrat sama dengan akar dari 5 kali 256 tambah 22,500 kali 1 sama dengan akar dari 1,280 tambah 22,500 sama dengan akar dari 23,780 sama dengan 154. Jadi ROP sama dengan 150 kali 5 tambah 1,65 buka kurung 154 kali 750 tambah 254 sama dengan 1004 bungkus. Wawasan, ketika permintaan dan waktu tunggu dapat berubah, rumusnya terlihat cukup rumit, akan tetapi itu terjadi hanya karena standar deviasi pada persamaan 12. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait model periode tunggal. Model persediaan periode tunggal menjelaskan situasi di mana satu pesanan dilakukan untuk satu produk. Di akhir periode penjualan, setiap produk yang tersisa memiliki nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai sama sekali. Hal ini adalah masalah lazim yang biasa terjadi pada pohon Natal, barang musiman, barang di toko roti, surat kabar, dan majalah. Dengan kata lain, meskipun barang-barang di kios dipesan setiap minggu atau setiap hari, barang-barang tersebut tidak dapat ditunda dan digunakan sebagai persediaan pada periode penjualan berikutnya. Jadi, keputusan kita adalah berapa banyak yang harus dipesan pada awal periode. Untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal pada barang-barang tersebut, kita juga perlu mengetahui standar deviasi dan mempertimbangkan 2 biaya marginal berikut. Yang pertama, CS adalah biaya kekurangan persediaan, di mana kita menaksir terlalu rendah dengan rumus harga jual per unit kurang biaya per unit. Lalu ada CO, yakni biaya kelebihan persediaan, di mana kita menaksir terlalu tinggi dengan rumus biaya per unit dikurang nilai sisa per unit. Tingkat pelayanan, yakni probabilitas dari tidak kehabisan persediaan, ditentukan sebagai berikut. Tingkat pelayanan dengan rumus CS per CS tambah CO. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan meningkatnya kuantitas pesanan sampai tingkat pelayanan sama atau lebih dari rasio yang terdapat pada rumus tersebut. Berikutnya adalah sistem periode tetap. Model-model persediaan yang telah kita pertimbangkan sejauh ini adalah sistem kuantitas tetap atau sistem Q. Artinya, jumlah tetap yang sama ditambahkan pada persediaan setiap kali pesanan untuk suatu barang ditempatkan. Kita melihat bahwa pesanan dipicu oleh kejadian. Ketika persediaan berkurang sampai titik pemesanan ulang atau ROP, maka akan adanya pemesanan baru untuk Q unit akan dilakukan. Untuk menggunakan model kuantitas tetap, persediaan seharusnya dipantau secara terus-menerus. Hal ini disebut sebagai sistem persediaan perpetual. Setiap kali sebuah barang ditambahkan atau diambil dari persediaan, catatan harus diperbarui untuk menentukan apakah ROP sudah tercapai atau belum. Dalam sistem periode tetap, atau juga disebut peninjauan secara berkala. Di sisi lain, persediaan dipesan pada akhir periode tertentu. Kemudian dan hanya jika demikian, persediaan di tangan akan dihitung.
Jumlah yang dipesan hanyalah sebanyak yang diperlukan untuk mencapai tingkat sasaran atau T yang dipesan. Sistem periode tetap memiliki beberapa asumsi yang sama, seperti sistem kuantitas tetap EOQ dasar. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, biaya-biaya yang relevan hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua, waktu tunggu diketahui dan konstan. Dan yang ketiga, barang-barang bersifat saling independen. Pada ilustrasi di dalam, garis kemiringan yang menurun pada gambar tersebut sekali lagi menyatakan tingkat persediaan di tangan. Namun sekarang ketika waktu di antara pesanan atau P dilewati, kita melakukan pemesanan agar dapat meningkatkan persediaan sampai kuantitas sasaran T. Jumlah yang dipesan selama periode pertama mungkin Q1, kemudian periode kedua Q2 dan seterusnya. Nilai Q1 adalah selisih antara persediaan di tangan saat ini dan tingkat persediaan sasaran. Keuntungan dari sistem periode tetap adalah tidak diperlukan perhitungan fisik dari barang-barang persediaan setelah barang diambil. Perhitungannya hanya terjadi ketika peninjauan berikutnya telah tiba saatnya. Prosedur ini juga tidak merepotkan secara administratif. Sistem periode tetap cocok digunakan saat penjual melakukan kunjungan rutin, yakni pada rentang waktu tetap, ke pelanggan untuk mengambil pesanan baru atau saat pembeli ingin menggabungkan pesanan untuk menghemat biaya pemesanan dan transportasi. Contohnya, perusahaan mesin yang menjual barang secara otomatis mungkin akan datang mengisi ulang mesinnya setiap Selasa. Kelemahan dari sistem P adalah karena tidak ada catatan persediaan selama periode peninjauan. Ada kemungkinan terjadi kehabisan persediaan selama waktu ini. Untuk menggunakan model kuantitas tetap, persediaan seharusnya dipantau secara terus-menerus. Hal ini disebut sebagai sistem persediaan perpetual. Setiap kali sebuah barang ditambahkan atau diambil dari persediaan,